Kamu akhirnya kembali. Kakek, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melukaimu? Jangan bicara. Ingat, sembunyikan. Jangan pernah menunjukkan. Kitab Luban. Apa ini? Kakek. Kakek. Orang tua itu, cepat, bilang di mana buku kedua kitab Luban. Jangan berpikir bahwa jika kamu tidak bicara, aku tidak bisa menemukan kitab Luban. Ambil ingatannya untukku. Baiklah. Kamu sampah. Bagaimana kamu bisa menghancurkan ingatan? Itu bukan aku, kakak. Itu adalah benda tua ini yang memberi larangan dalam ingatan. Begitu diambil, langsung menghilang. Sialan. Sebenarnya buku itu disembunyikan di mana? Tidak benar. Dengar-dengar dia punya seorang cucu. Kenapa dia menghilang? Jangan-jangan dia memberikan token pemimpin sekte kepada bocah itu. Tidak bisa menemukan token pemimpin sekte. Siapapun tidak bisa memasuki gunung kecil kesepian. Tipu muslihat yang bagus, orang tua itu. Sekarang bagaimana, kakak? Untuk apa menyimpannya? Bunuh saja. Kakek, kakek, fufu, fufu, kakek. Buku yang ingin aku bicarakan hari ini. Ini adalah kisah Xiao Yuan, pewaris kitab Luban. Alam sangat luas. Aku memiliki sesuatu yang ingin dicari. Arwah sedang mencari. Bantulah aku untuk menjelajahi yang misterius. Bos bilang metode ini tidak stabil. Masih butuh satu orang hidup. Kenapa aku tidak merasakan kehadirannya? Ini buruk. Kakak. Aku sangat takut sendirian. Kakak. Jangan tinggalkan aku. Kalau begitu, tinggallah untuk menemani aku. Syukurlah, wanita ini takut matahari, sehingga dia akan terjebak. Terima kasih banyak untuk kali ini. Kakak ayam, adik, apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Tadi aku mendengar suara di sini. Segera aku datang. Ayo cepat pergi. Ternyata, teknik ini berbeda dari aliran Tao. Ini adalah metode dari pengikut Luban. Wanita yang sangat menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya? Kamu bilang di lokasi konstruksiku ada. Adik, kalau begitu, kamu harus membantuku. Jangan khawatir. Mengusir iblis adalah tanggung jawabku. Tapi wanita ini memiliki dendam yang besar. Jika tidak dapat menemukan jiwa aslinya, aku pun tidak yakin bisa mengalahkannya. Jadi, ada yang bisa saya bantu? Berikan saya gambar bangunan sebelumnya dari lokasi konstruksi ini. Berikan saya salinan. Saya perlu melihat tata letak detail di sini. Saya akan ambilkan untukmu segera. Silakan. Ternyata ini adalah penguburan hidup-hidup yang menggabungkan penekan jiwa Bagua. Tidak heran jika itu sangat ganas. Jika kemarahan tidak reda, itu pasti akan menyebabkan bencana besar di kemudian hari. Kitab Luban, katanya sudah hilang selama-lama. Benarkah? Betul. Kitab Luban juga dikenal dengan nama Qi Yimen. Dan buku ini terbagi menjadi 2 volume. Volume atas membahas tentang arsitektur, feng shui, mantra dan ajaran.
volume bawah lebih banyak berisi ilmu hitam yang membahayakan. Saat ini, sudah lama hilang. Jadi, saudaraku, kamu sangat mengerti tentang ilmu ini ya? Saya juga hanya mendengar dari orang lain. Tidak begitu mengerti. Mendengar kamu berkata seperti itu. Saudaraku, saya khawatir lokasi konstruksi ini akan gagal. Tenang saja, saya akan ada di sini. Saya akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Jadi, semua tergantung padamu. Ngomong-ngomong, di ruanganku masih ada beberapa berkas. Saya akan ambilkan untukmu segera. Kamu ini sebenarnya siapa? Siapa aku ini? Tidak penting. Yang penting adalah kitab Luban. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Jangan berpura-pura. Langkahmu sebelumnya. Dan teknik penguncian kunci Luban itu. Ini jelas merupakan ilmu Luban. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Apakah kematian kakekku ada hubungannya denganmu? Kakekmu? Tidak kenal. Tapi, kitab Luban. Sungguh membuatku tertarik. Jadi aku butuh kerjasama darimu. Mimpi. Bodoh. Semoga kau bisa bertahan sedikit lebih lama. Dia sebenarnya ingin melakukan apa? Jiwa aslinya ternyata ada di boneka ini. Tiga api di tubuh orang hidup. Sekarang kembali. Jika menghapus api terang, semua akan berakhir. Beritahu aku, di mana kitab Luban? Buku bagian atas ada di rumahku. Bagian bawah tidak tahu. Lalu rumahmu di mana? Aku tidak bisa memberitahu. Sekarang bisa bilang. Sekarang aku adalah wanita MU. Kau bisa memberitahuku. Di sini. Di rumah nenekmu. Ingin datang lagi? Oh iya, gunakan darah dari ujung lidah. Barang terkutuk akan mati. Ampuni aku. Lepaskan saya. Sepertinya kamu bukan makhluk jahat. Kenapa kamu ingin menyakitiku? Saya dibunuh oleh Oda Ichiro. Dan sekali lagi saya dikontrol olehnya. Tentang orang Jepang itu tadi. Heng, nama saya Huang Sihui. 3 bulan yang lalu saya datang ke Sushi Group. Meneer, bagaimana dengan janji yang kamu buat padaku? Sihui. Sekarang sulit untuk mendapatkan status tetap di pekerjaan. Meneer, tapi saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Oh, benarkah? Bisakah kamu melakukan satu permintaan untukku? Silakan katakan. Saya ingin kamu. Apa yang kamu lakukan? Bajingan. Kalian, mau kemana kalian? Lepaskan saya. Jangan lari. Bajingan. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Meneer, tolong lepaskan saya. Kalian berdua tahan dia. Nanti giliran kalian untuk antre. Antre. Baiklah. Lepaskan saya. Meneer. Meneer, tolong lepaskan saya. Hei, CEO Su. Oda Ichiro. Apakah masalahnya masih belum selesai? Saya sedang mengurusnya. Waktu sudah lewat. Kalian silakan menemani anak saya bermain permainan. Hai. Hai. Kakak. Masih bisa antre tidak? Bajingan. Mengganggu urusan CEO Su. Kita semua harus mati. Waktunya sudah tiba. Menguburnya.
kata CEO Su. Gadis yang lahir di tahun Yin bulan Yin ini, dikubur di lokasi konstruksi ini, pasti akan menjamin proyek ini berjalan lancar. Laris manis. Tunggu sebentar. Untuk berjaga-jaga, lebih baik tetap meninggalkan larangan agar lebih tenang. Oke. Ahahaha. 23. 123. Tolong saya. Sudah dikubur. Tolong saya. Aduh, sudah. Cepat tarik. Dengan keras. Besok ada yang datang survei. Hari ini harus membawa tubuhnya ke atas. Mengerti? Kamu langsung bawa saja. Benar-benar tanpa pantangan. Yang kita kubur adalah dia. Seharusnya dia yang takut kepada kita. Benarkah? Ah. Ah, tunggu saya. Tolong. Tolong. Itu bukan urusanku. Oda Ichiro yang menyuruhku menguburkanmu. Sungguh bukan urusanku. Orang-orang ini harus mati. Kakak, bantu saya balas dendam. Jika perlu balas dendam. Mengapa harus di hari lain? Oda Ichiro, keluar sini. Adik kecil, apakah kamu tahu? Wanita di sebelahmu ini, dia bukan manusia. Menyingkir, dialah yang jahat. Jangan terburu-buru. Hari ini transaksi pertama memberikan diskon padamu. Aku membantumu menangkap wanita ini. Diskon 20%. Aku tidak punya waktu untuk bicara kosong denganmu. Hei, jangan pergi, jangan pergi. Diskon 50% juga oke. Oda, kenapa kamu terlihat begitu panik? Guru, aku telah menemukan pewaris kitab Luban. Dia tepat di belakang kita. Selama kita menangkapnya, kita bisa menemukan kitab Luban. Itu benar-benar sangat melelahkan bagimu. Itu sudah seharusnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu CEO Su. Benar. Sangat baik. Kamu melakukannya dengan baik. Sayangnya, kamu tahu terlalu banyak. Kenapa dia meninggal? Ini bukan urusanku. Bisnis merugi. Aku tidak akan melakukannya. Aku pergi dulu. Pergi. Teknik Luban. Kotak tinta tukang kayu menahan jiwa. Akhirnya aku menemukanmu. Kakek. Keluar. Ayo keluar. Hanya anak ini? Tidak terlihat seperti pewaris Luban sama sekali. Mari kita lihat kemampuannya dulu. Fufu, senang sekali kamu tidak mati, kakek. Cepat pergi. Jangan balas dendam untukku, kakek. Kakek. Kakak, kamu sudah sadar. Ini di mana? Kulihat kamu pingsan. Saya bawa kamu ke rumahku tanpa izin.
Maafkan saya, tadi saya tidak sengaja. Tidak masalah. Kakak, bolehkah aku ikut denganmu? Jangan panggil aku kakak. Namaku Xiao Yuan. Kita memiliki jalan yang berbeda. Lebih baik kamu terlahir kembali. Aku juga ingin. Tapi aku merasakan. Ada kekuatan di dunia ini yang membuatku tetap di sini. Tidak bisa lepas. Bagaimana mungkin? Apa mungkin tulang belulangmu telah diutak-atik oleh seseorang? Segala hal pasti ada latar belakangnya. Ayo pergi. Mau kemana? Ke lokasi konstruksi. Sudah berapa lama aku pingsan? Mungkin sekitar 1 jam. Dalam waktu yang begitu singkat, mayat sudah dibersihkan begitu rapi. Ayo cepat pergi ke lokasi konstruksi. Lubang tiang sudah ditutup tanah oleh seseorang. Sepertinya memang ada yang berurusan. Orang takut akan hal yang tak terduga. Takut ada hal yang berujung tragis. Tulang belulangmu telah digunakan dalam teknik terlarang oleh seseorang. Inilah alasan mengapa kamu tidak bisa terlahir kembali. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku akan mencoba menggali tulang belulangmu. Kita lihat apakah bisa menyelamatkanmu. Ada apa denganmu? Teknik penguncian jiwa yang legendaris. Kenapa aku bisa seperti ini? Seseorang telah mengambil tulang belulangmu dan mencampurnya dengan darah 49 jenis hewan. Dikuburkan bersama, membentuk formasi penguncian jiwa. Ingin membuatmu tidak bisa terlahir kembali selamanya. Jika memaksa untuk membongkar tanah, jiwamu akan menghilang. Mengapa mereka melakukan ini? Aku juga tidak tahu. Tapi itu adalah perbuatan dari pengikut Luban. Mereka tidak boleh diremehkan. Xiao Yuan, apakah kamu bisa memecahkan formasi ini? Aku hanya mempelajari bagian atas kitab Luban. Dan untuk memecahkan, kita harus menemukan bagian bawah. Lalu, di mana bagian bawahnya? Aku juga tidak tahu. Sejak kakek meninggal, dia sudah hilang jejak. Maaf ya, aku telah menyebutkan kesedihanmu. Tidak apa-apa. Kali ini aku turun gunung. Adalah untuk menemukan pembunuh kakek. Apakah ada petunjuk? Belum ada. Tapi kamu telah dikubur hidup-hidup. Itu semua adalah perbuatan orang-orang itu. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Mungkin aku bisa membantumu. Kamu seorang wanita yang lemah. Jadi jangan ikut dan membuat keributan. Tapi aku ingin membantumu. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena tak berperasaan. HMPH. Yatim, kesepian, sendirian, kutukan yang tersisa, pasti akan membuat orang di sekitarnya dalam bahaya. Haruskah aku pergi? Bagaimana jika ada petunjuk dari kakek? Bos, apakah Anda mencari saya? Bagaimana dengan urusan sumber air bening? Bos, saya sudah mengatur bawahan untuk menyelesaikannya. Cepat. Ceroboh, biar aku yang datang. Ayo pergi. Apakah Oda Ichiro sudah ditemukan? Belum. Tapi aku melihat rekaman kemarin. Menemukan 2 orang yang mencurigakan. Berdasarkan pengamatanku, salah satu dari mereka tampaknya memiliki kemampuan. Kunci Luban. Cepat temukan mereka. Baik, saya akan segera mencarinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Surreal Estate telah mengambil banyak proyek dengan harga murah. Tanpa terkecuali, semua proyek ini ada orang yang menghilang tanpa alasan. Melompat dari gedung. Proyek perumahan Beisu Yuan ini adalah salah satunya. Kenapa kamu lagi? Sungguh sial. Siapa sebenarnya kamu? Datang kemari untuk apa? Komisaris kantor urusan Maoshan di kota Su. Hang Jin. Perkenalkan, saya Xiao Yuan. Jadi, kamu juga melihat ada masalah dengan gedung ini ya? Energi jahat ini tidak jauh berbeda dengan kuburan acak. Jika kamu takut, sekarang masih bisa pergi.
Saya takut. Saya takut kamu menghalangi jalan rezeki saya. Apa kamu melihat itu? Harusnya masih di dalam gedung. Kejar. Hei. Tempat ini sangat menakutkan. Tapi kalau pulang dengan tangan kosong, CEO Su pasti tidak akan membiarkan saya pergi. Harus berani. Su Yan juga mencarinya. Apakah anak itu benar-benar terkait dengan Luban? Tutup. Apa ini? Ini adalah kotak tinta tukang kayu. Memiliki kemampuan untuk sementara menahan jiwa teraniaya. Dan dengan penggunaan Taoisme kalian, menggunakan kotak tinta tukang kayu untuk menutup peti mati. Itu prinsip yang sama. Ayo pergi. Kamu bertanggung jawab atas lantai bawah. Karena kamu lebih tampan. Jika kamu bilang begitu, saya juga rasa ini masuk akal. Memiliki pandangan yang tajam. Saat ini belum tahu informasi rinci tentang wanita ini. Mungkin bisa menemukan petunjuk di ruang. Ini tempat apa? Siang hari lebih gelap daripada malam. Chen Qiang, Chen Guorong, Jia Zhengyi. Jia Zhengyi yang ini. Pria yang baru saja jatuh dari gedung itu. Di mana kacamataku? Tidak benar. Saya punya 7 kartu nama di tangan. Di dinding hanya ada 6 foto. Lalu, foto yang satu lagi ada di mana? Petugas penjualan. Fang, jangan-jangan. Siapa? Ah, kamu membuatku kaget. Tempat sepi seperti ini. Apa mungkin ada petunjuk di sini? Lagi pula, tempat parkir yang besar ini. Kenapa tidak ada satupun mobil? Tidak baik. Energi negatif.
Lepaskan dia. Si Hui. Yang ini biar aku yang selesaikan. Namun, kamu harus membayar lebih. Hati-hati. Wanita ini sangat berbahaya. Selesai. Bayar. Jangan berpura-pura. Dia adalah energi negatif. Cepat pergi ambil jasadnya. Temukan dan ubah energinya. Jika tidak, kita semua akan mati. Cepat. Jasadnya ada di sini. Segera datang. Mengapa ini begitu berat? Masih keturunan Luban. Saya adalah keturunan Luban. Bukannya saya keturunan Lu Zishen. Baiklah, baiklah, saya hanya bisa membantu kamu. Xiao Yuan, lihat ini. Tanggal 3 Oktober hari ini. Ini adalah hari pertama saya bekerja di grup Su. Semua orang sangat perhatian kepada saya. Tanggal 4 November, hari ini perusahaan tender. Perusahaan tidak memenangkan tender. Namun bos justru sangat senang. Berikut adalah lelang proyek Bishu Yuan. Harga awal 500 juta, 650 juta, 700 juta. 800 juta, 800 juta, 800 juta 2 kali. Transaksi berhasil. Tanggal 8 Desember. Hari ini ada orang yang mengaku sebagai reporter surat kabar yang menemui saya. Meminta saya untuk membantunya mengumpulkan bukti kejahatan grup Su. Chang Tiansheng. Ya. Nah, urusan ini saya serahkan pada Mener Fang. Kerjasama yang menyenangkan. Mener Zheng, berani-beraninya mencuri data perusahaan. Kalian tangkap dia. Jangan. Jujurlah. Dekat sini. Pergi. Mener Zheng, tolong ampuni saya. Saya tidak akan berani lagi. Tapi saya tahu kamu juga tidak punya nyali itu. Cepat katakan. Siapa yang menginstruksikan kamu untuk datang? Tolong, biarkan saya pergi. Saya tidak tahu apa-apa. Kamu tidak menghargai tawaran minum. Mimin penalti. Cepat katakan. Cepat katakan. Saya tidak punya banyak kesabaran. Mereka mengikatku. Si Osu. Dia tidak mau berbicara. Bunuh saja. Buang jenazahnya ke Bishu Yuan. Akan kubunuh kamu. Sangat disayangkan. Kalian berdua, keluar dulu. Lagi pula kita semua akan mati. Biarkan aku menikmati dulu.
Dendam di kehidupan ini. Kunci Luban. Mengusir jiwa jahat. Apa yang terjadi? Kenapa sudah lama menunggu tapi belum kembali? Tidak akan meninggalkanku. Membuang di sini, kan? Sialan. Nyawa ini akan melayang di sini. Selesai di kehidupan ini. Kunci Luban. Mengusir jiwa jahat. Benar-benar tidak bisa lagi. 1 detik lagi dan aku tidak akan mampu bertahan. Mengubah jahat. Pergilah bereinkarnasi. Terima kasih. Dia sama seperti aku, juga orang yang malang. Perjalanan kali ini benar-benar tidak menguntungkan. Harus tambah uang. Aku tidak setuju denganmu. Hei, sialan. Makan habis-habis dan ingin menghindar dari tanggung jawab, ya? Kalian sedang membicarakan apa? Tidak begitu. Aku keluar sejenak, hampir nyawaku hilang di sini. Setidaknya bayar sedikit biaya medis. Xiao Yuan, ada apa denganmu? Itu bukan kamu, jangan cari masalah. Dia kenapa? Ini adalah luka yang didapat dari pertarungan tadi. Rumahku ada di dekat sini. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahku? Baik. Ini benar-benar berat. Sangat melelahkan. Ayo pergi. Tidak menyangka, formasi 7 bunuhku bisa dihancurkan oleh 2 bocah ini. Tapi ini juga baik. Jadi aku tidak perlu mencarinya lagi. Dia terkena racun mayat, termasuk benda yang sangat yin. Memerlukan benda yang sangat yang untuk mengatasinya. Apa itu benda yang sangat yang? Rahasia langit tidak bisa diungkapkan. Tolong ambilkan aku sebuah gelas, terima kasih. Mau yang mana? Berikan gelas kecil itu padaku saja. Di sini tidak ada gelas kecil. Di sini hanya ada gelas sedang, besar, dan ekstra besar. Mau yang mana? Gelas kecil saja sudah cukup. Ini jelas-jelas gelas sedang. Ini apa? Cairan emas. Sedang apa? Ini urin. Banyak hal yang terjadi di sepanjang jalan ini. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian kakekku? Saat ini semua petunjuk mengarah ke Suyan. Menghancurkan formasi 7 bunuhnya. Merusak bisnisnya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Daripada hanya menunggu untuk mati. Lebih baik bertindak lebih cepat. Chang Jin, kita pergi ke grup Su. Kakak, dengan susah payah berhasil melarikan diri. Sekarang kau memintaku untuk pergi mati. Bisnis ini harus ditambah biayanya. Aku bilang, orang-orang yang belajar tahu. Apakah kalian semua takut mati seperti ini? Manusia mati karena harta. Burung mati karena makanan. Tapi, untuk Suyan, aku tidak memiliki petunjuk sama sekali. Xiao Yuan, di depan ada seseorang yang meninggalkan secari kertas. Ini adalah... Ini dia. Bagaimana cara jalan ke sana? Peta menunjukkan harus naik lift. Aku merasa tidak setuju. Aku akan menggunakan tangga. Jika kau suka memanjat, silakan. Aku pergi menggunakan lift. Dadah. Jelas-jelas ini adalah gedung komersial residensial. Mengapa bisa begitu menyeramkan?
Mengapa lagi-lagi di lantai 4? Ternyata ini adalah tangga menahan jiwa. Ingin menggunakan teknik luban untuk menjebakku. Suyan, kau sudah menabrak ujung senjata. Bukankah ini adalah tangga menahan jiwa? Baik secara vertikal, masih belum bisa pergi secara horizontal. Dengan kata lain, seluruh tangga adalah formasi yang utuh. Penglihatan manusia sering mempengaruhi penilaian. Rasakan arah angin yang datang. Seharusnya bisa menemukan jalan keluar. Ini dia. Rusak. Ya ampun, kenapa list rusak ini tidak menyala? Kenapa belum menyala? Ini di mana? Sebenarnya saya tidak ingin datang terlalu awal. Jadi saya mengundangmu ke sini. Jika mau menyalahkan, salahkan saja kakak siswi saya yang bodoh itu. Kenapa kamu? Milikmu. Di mana temannya? Ya, saya juga sedang mencarinya. Kalau begitu kita pergi bersama-sama. Tidak baik. Jangan biarkan Suyan menemukannya dulu. Saya harus segera pergi. Hei, jangan pergi dulu. Saya tidak bisa menembus dinding. Kamu pergi bawa saya ya. Apa ini orang hidup? Sepertinya hanya ketakutan yang sia-sia. Kenapa kartu akses ditaruh di tempat orang gemuk? Saya tetap harus berhati-hati, bro. Bro, dapatkah kamu bermain denganku? Tentu saja bisa. Bro, barang itu di lehermu. Bisa tunjukkan padaku? Yang ini, kamu mau. Maka kamu harus menemani saya bermain game. Game apa? Lepaskan kepalamu. Masukkan ke dalam bola ini. Mau? Orang gila. Kenapa kamu juga bilang saya gila? Saya bukan orang gila. Orang yang bilang saya gila harus mati. Tidak bisa dipatahkan. Sakit sekali. Apa ini? Zhang Jin, saya mengalami masalah. Kenapa tidak ada sinyal? Dia pergi kemana?
Kendalikan napas, tenangkan perasaan, perlambat detak jantung. Apakah sudah pergi? Terperangkap? Kepalamu sangat cocok jadi bola. Kekuatan aneh apa ini? Sangat dingin. Si Hui. Manfaatkan dagingnya sekarang. Tidak ada perlindungan. Serang jantungnya. Huang Si Hui. Saya sudah bilang saya bisa melindungimu, kan? Di depan adalah kantor Suyan. Sebaiknya kamu pergi. Dalam keadaanmu sekarang, bahkan saya pun tidak bisa mengalahkanmu. Apa yang kamu tunjukkan? Sebaiknya kamu pergi. Dalam keadaanmu sekarang, bahkan aku pun tidak bisa mengalahkanmu. Kenapa kamu pamer kekuatan? Jika kamu ingin mengikuti saya tidak ada masalah. Pada saat itu, aku tidak akan melindungimu. Sakit sekali. Jika kamu makan makanan dari ibu, rasa sakit itu akan hilang. Kedua anak ini mirip dengan pria gemuk yang tadi. Apakah ini keluarga Suyan? Aku ingat, kakek pernah berkata, dalam Elben Jenge terdapat ilmu rahasia yang bisa menghidupkan orang mati, tapi mereka akan berubah menjadi monster. Apa mungkin? Bagaimana kalian bisa masuk? Suyan, itu kamu. Tak disangka kamu datang sendiri menjebak diri. Ini benar-benar bantuan dari langit. Kamu siapa lagi? Wanita yang dikubur hidup-hidup itu. Kartu akses. Bagaimana kalian menemukan kartu akses itu? Anakku. Apa yang kalian lakukan pada anakku? Apakah kamu masih yakin itu anakmu? Dia adalah anakku. Cepat katakan. Agar mereka bisa terus hidup, kamu menggunakan ilmu sesat untuk mengubah mereka menjadi monster. Omong kosong. Dia bukan monster. Jika saya memiliki buku Elben bagian bawah, anak saya tidak akan berubah seperti ini. Buku Elben bagian bawah. Apakah kematian kakek saya ada hubungannya denganmu? Orang tua itu sampai mati tidak memberitahuku. Di mana buku Elben bagian bawah? Jika saya memiliki buku Elben lengkap, anak saya tidak akan berubah menjadi monster. Semuanya salah dia. Kembalikan nyawa anakku. Kembalikan nyawa anakku. Sangat kuat ya. Jika kekuatan pertempuranku 5.000, kekuatan pertempurannya setidaknya di atas 10.000. Hanya trik kecilmu ini. Semuanya adalah sisa-sisa yang saya mainkan. Bagaimana mungkin? Biarkan aku menunjukkan apa itu alat ukur langit yang sebenarnya. Xia Yuan cepat pergi. Jika pergi, pergi bersama. Hanya seorang kecil berani tampil menakutkan. Lihat bagaimana aku membuatmu hancur menjadi abu dan lenyap. Si Hui. Ingin melarikan diri. Xia Yuan. Si Hui. Lepaskan dia. Arahkan ke arahku. Wah, sepasang pria dan wanita yang terobsesi. Tunggu sampai aku mendapatkan token pemimpin sekte. Aku akan mengirim kalian ke dunia bawah untuk bertemu. Xia Yuan cepat pergi. Ibu, anak, aku sangat sakit. Paman bilang kalau aku memakanmu, aku tidak akan sakit lagi. Yang ketiga, berani sekali menipuku. Hui, cepat lari.
Titik lemahku telah terbuka. Selamatkan aku. Tusuk jantungnya, ada satu lagi di sebelah kanan. Haruskah aku menyelamatkannya? Tetapi dia sudah mati. Petunjuknya terputus. Tidak peduli, menyelamatkan orang lebih penting. Suyan, apakah kakekku dibunuh olehmu? Kau ingin tahu? Kecuali jika kau membawaku ke Xiao Geshan. Xiao Geshan. Tidak bisa. Harus keluar secepatnya. Pergi selamatkan Xiao Yun. Langit dan bumi tanpa batas. Meminjam hukum dari langit dan bumi. Kenapa kau di sini? Xiao Yun masih di dalam. Cepat, pergi selamatkan dia. Tidak baik. Begitu pintu besar ini tertutup, tidak akan bisa dibuka lagi. Lalu bagaimana? Langit dan bumi tanpa batas. Meminjam hukum dari langit dan bumi. Kenapa Xiao Yun belum keluar? Aku tidak bisa bertahan lagi. Xiao Yun. Ternyata ini penuh dengan roh jahat. Cepat keluar, pintu akan ditutup. Aku menangkapmu. Jangan berharap untuk lari. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Baiklah kalau begitu. Hui, Hui, ada apa denganmu? Lihat siapa ini. Chang Tinseng, kenapa kau ingin mencelakaiku? Kakak pembimbing, hari ini kau juga merasakannya. Sebenarnya, apa yang kau inginkan? Jangan takut, kakak pembimbing. Kekuatanmu, bukankah kau selalu lebih kuat dariku? Kesempatan hari ini. Aku sudah menunggu lama. Beritahu aku rahasia, Xiao Geshan. Mungkin aku masih bisa memberimu hidup. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan berpura-pura. Aku tahu kau telah mencari selama bertahun-tahun. Selalu mencarinya. Buku Eben bagian bawah. Untuk menyelamatkan putramu. Tapi, apakah kau tahu, putramu? Siapa yang membunuhnya? Kau yang membunuh putraku. Benar, benar. Itulah aku, adik muridmu. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana kau bisa berusaha sekuat tenaga? Membantuku mencari buku? Tak kusangka kau sekejam ini. Aiyo. Kakak pembimbing, bicara tentang kebengisan. Mungkin aku bahkan tak setengahnya seperti dirimu. Selama bertahun-tahun ini, demi mencari kekayaan, perbuatan jahat yang kau lakukan, apakah kau masih butuh aku untuk mengatakannya padamu? Kamu datang ke sini. Kamu kepalakan 3 kali. Aku akan memberitahumu. Suyan pasti mencari Xiao Yuan untuk Elben Jenge. Dan Xiao Yuan adalah kunci untuk memasuki Xiao Geshan. Jadi Elben Jenge itu hanya mungkin berada di Xiao Geshan.
Aku punya pil pengembalian jiwa ini. Kamu makan ini. Pelan-pelan. Aku tidak mau membantu secara cuma-cuma. Kamu sekarang ini, secara total berhutang padaku. 100.030 yuan 2 fen. Tidak ada uang. Jangan-jangan kamu ingin berhutang, ya? Aku masih punya bisnis besar ini. Kamu mau atau tidak? Apa yang bisa kamu tawarkan? Aku berencana untuk pergi ke Xiao Geshan. Apa yang kamu katakan? Xiao Geshan. Belum pernah mendengar. Apakah kamu tahu di mana? Aku belum ada petunjuk. Ah, benar. Sebelumnya di Gedung Su. Aku bertemu seseorang. Dia juga mencarimu. Mencariku. Apakah kamu bisa melihat sosoknya? Tapi, dia memberi kesan padaku. Sangat berbahaya. Jika kita bertemu dengannya, harus hati-hati. Xiao Yuan, kamu lihat, ini apa? Ini adalah peta Xiao Geshan. Wah, ini terlalu palsu, ya? Ini benar-benar palsu. Kematian kakekku. Harusnya ada hubungannya dengan rahasia Xiao Geshan. Tidak tertarik. Aku sudah yatim piatu sejak kecil. Hubungan kalian yang seperti ini. Aku sama sekali tidak mengerti. Aku hanya mengenal ini. Kalau begitu, nampaknya Ben Jenge. Hanya aku yang bisa mencarinya sendiri. Ben Jenge. Apakah barang itu berharga? Bukan sekadar berharga. Ini benar-benar harta karun langka. Ini. Aku pergi juga bukan tidak bisa. Tapi harus jelas dulu ya. Aku akan membantumu. Utangmu terpisah. Xiao Yun. Apa kali ini bisa membawaku pergi? Sial. Jadi, apakah kamu akan mendengarkan? Heng. Kalau mendengar, kita tidak pergi. HMPH. Jangan bercanda. Aku khawatir kamu akan mengalami masalah. Jangan khawatir. Jadi, bawa ini. Ini adalah jimat keberuntunganku. Sudah. Belum larut, kamu istirahatlah dulu. Tunggu kabar baik dari kami. Belum larut, kamu istirahatlah dulu. Ayo, baru jam berapa ini? Tidak ada satu mobil pun. Tunggu sebentar lagi. Atau kamu berencana berjalan ke sana? Menunggu sampai aku merasa ingin sekali buang air kecil. Tunggu sebentar lagi. Sudah datang. Hei, guru. Guru. Ini. Guru. Itu. Bisa tolong antar saya sedikit? Kamu mau pergi ke Xiao Geshan? Dengar-dengar tempat itu sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Dan sangat berbahaya. Aku tidak berani pergi. Guru, tolong bantu saya, ya. Tolong bantu, ya. Tidak masalah soal uang. Heng, ayo naik. Ada apa, guru? Mungkin kendaraannya mogok. Aku akan turun untuk memeriksa. Tidak benar. Kita sekarang di mana? Seharusnya tidak jauh dari Xiao Geshan, kan? Xiao Yun, ponsel tidak ada sinyal. Kami sama sekali tidak bisa memastikan posisi kami sekarang. Bintang utara berada di utara bumi. Sejalan dengan arah Xiao Geshan. Kita berjalan mengikuti jalan ini. Kita pasti bisa menemukan Xiao Geshan. Ayo pergi. Apakah kamu merasakannya? Sekarang tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Suara serangga pun tak ada. Memang sangat berbahaya. Hati-hati. Itu merah. Hindari itu. Jika terkena, sudah beres langsung.
Suara kecil saja. Rambut merah adalah hewan sosial. Betapa berbahayanya. Syukurlah rambut merah tidak akan meninggalkan wilayahnya sendiri. Belum masuk ke Xiao GSHN sudah seberbahaya ini. Sepertinya ada rahasia besar di sini. Mari lanjutkan perjalanan. Jika musuh datang, kita hadapi. Jika air datang, tutup dengan tanah. Tunggu sebentar. Apa ini? Ini adalah tanah berdarah. Ada penjelasan tentang ini? Ini adalah perbatasan darah dari pintu masuk LBN saya. Jika menerobos dengan paksa, pasti mati. Lalu bagaimana kita masuk? Apa ini? Ada apa denganmu? Jangan bicara. Apa ini? Perbatasan telah menghilang. Ayo pergi. Tidak heran. Selama bertahun-tahun tidak ada yang menemukan ini. Ternyata kamu adalah kunci untuk masuk ke Xiao GSHN. Hei, seharusnya ini. Kenapa kakek memberi kunci untuk membuka Xiao GSHN padaku? Jalan ke arah layang-layang. Apakah LBN JNG benar-benar ada di sini? Petir tanpa awan. Perjalanan kali ini sangat berbahaya. Atmosfer negatif di sini cukup berat. Lebih baik berhati-hati. Mari kita beri tanda di sepanjang jalan. Dengan begitu, kita tidak akan tersesat. Sang Jin, kami sudah berputar-putar. Hai, aku tahu ini terjebak dalam ilusi. Langit dan bumi tiada batas, hukum mengambil dari alam. Kemampuanmu juga tidak begitu hebat. Tidak mungkin. Apakah ini bukan terjebak dalam ilusi? Lihatlah aku. Bukan. Apa yang bisa dilakukan oleh bongkahan kayu ini? Barang yang ditinggalkan oleh leluhur. Digunakan untuk menunjukkan jalan. Ayo pergi. Apa fungsi batu-batu ini? Itu adalah tumpukan batu tanda rumah janda duda. Apa artinya? Jika ada keluarga yang tidak memiliki keturunan, maka akan ditumpuk batu-batu ini. Memberitahu orang yang datang, jangan masuk ke rumah ini. Tunggu. Kenapa semuanya? Sepertinya tidak ada orang hidup di desa ini. Ada bau darah. Rumah itu. Bau darah yang sangat menyengat. Di rumah itu. Xiao Yuan. Ini seharusnya. Itu adalah orang-orang sebelumnya di desa ini. Tidak tahu apa sebabnya. Menghilang dalam semalam. Iya, desa ini tidak memiliki tanda kehidupan sama sekali. Darahnya belum membeku. Kejar. Kenapa tiba-tiba menghilang? Kita pecah kelompok untuk mengejar. Jejak darahnya masih baru. Apakah pintunya terkunci dari dalam? Saya ingin melihat ini benda apa. Bangkai binatang. Jangan-jangan orang ini baru saja memakan hidangan mentah. Kekuatan yang besar. Lepaskan. Orang hidup pergi. Lepaskan. Orang hidup pergi. Lepaskan. Siapa kamu? Lepaskan dia. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya. Satu langkah lagi ke depan. Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Tinggalkan tempat ini. Berbahaya.
Cepat keluar. Tunggu sebentar. Apakah saya pernah melihatmu sebelumnya? Tidak kenal. Kemana harus pergi? Tunggu sebentar. Orang ini gila. Lebih baik hati-hati. Tapi, kenapa dia memberikan saya rasa yang sangat familiar? Lebih baik menghindari masalah. Mencari buku itu yang penting. Suara ini adalah Huang Shui. Jahat. Kamu menghalangi dia. Saya pergi mencari Huang Shui. Silahkan minggir. Apakah kamu Zhang Daoling? Saya bukan. Apakah kamu Zhang Daoling? Kamu melihatku. Saya pergi menangkap entitas jahat. Zhang Daoling. Kamu tahu selama bertahun-tahun ini, bagaimana saya dan ibuku bertahan. Zhang Daoling. Ibu saya meninggal karena sakit. Sebelum dia meninggal, dia terus memanggil namamu. Hui. Kakak laki-laki. Sudah. Bukankah aku sudah bilang untuk memanggilku kakak laki-laki? Selamatkan aku. Bertahanlah. Aku akan mengobatimu sekarang. Apakah mereka mengejarmu? Oh tidak. Berbahaya. Jiwa yang tidak stabil. Kenapa aku merasakan di dalam tubuh Shui? Ada 3 jiwa. Kakak laki-laki, bukankah sudah dibilang untuk tinggal di rumah? Aku takut ada yang terjadi padamu, jadi aku mengikutimu. Jangan bercanda. Kakak laki-laki, apakah aku hampir hancur jiwa? Hanya saja jiwa ini tidak stabil. Aku akan memberimu sedikit energi positif. Akan segera baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? 3. Apa itu 3 dewa mayat? Dia adalah temanku. Cepat, minggir. Aku membunuhnya. Aku awalnya menganggapmu itu bodoh. Aku tidak ingin menghitung-hitung denganmu. Tapi kamu sengaja menyakiti temanku. Jadi jangan salahkan aku jika aku kasar. Jangan salahkan aku jika aku kasar. Hui, cepat lari. Xiaoyun. Siapa yang melukaimu seperti ini? Itu adalah orang gila itu. Dia tidak hanya ingin membunuh Huang Shui. Dia juga ingin membunuh kita bersama-sama. Tidak mungkin. Dia bukan orang yang membunuh orang tak bersalah sembarangan. Tolong percayalah padaku. Aku sudah seperti ini. Apa aku masih bisa menipumu? Dia di mana? Jika benar seperti yang kamu katakan, aku pasti akan memberimu penjelasan. Dia di tepi sungai. Aku akan membawamu ke sana. Di mana? Tinggal jalan ke depan. Tidak ada jalan di depan sini. Xiaoyun. Ada apa? Xiaoyun pergi kemana? Ini. Dari mana ini? Sial. Ini. Ternyata ada efek yang membingungkan pikiran. Tidak benar. Ini adalah jembatan keputusasaan. Kenapa tanganku tidak bisa dikendalikan? Kembali. Tidak bisa menandatangani. Langit dan bumi. Ilmu pedang penakluk iblis.
ZHNG Daoling, kamu sudah bilang bahwa kamu pergi. Apa aku meminta kamu untuk menyelamatkanku? Sekarang baru kamu peduli padaku. Kamu menghilang selama 10 tahun. Kenapa kamu datang sekarang untuk menyelamatkanku? Apakah ini karena rasa bersalah? Aku. Apa maksudmu aku? Aku tidak tahu apa yang lebih penting daripada keluarga. Maaf, ZHNG Daoling. Apa yang kamu katakan? Maaf, maafkan saya. Sudah terlambat. Kata-kata ini. Kamu harus bicara dengan ibuku. Saya tidak akan memaafkanmu. Zhang Daoling, apa yang kau lakukan? Maaf, maaf, Zhang Daoling. Lepaskan saya, Zhang Daoling. Siapa orang itu sebenarnya? Saya bahkan tidak bisa menahan satu serangannya. Huang Zihui. Zhang Jin. Apakah kamu melihat Zihui? Ada apa? Cepat katakan, saya tidak berguna. Saya sampah. Zihui dia telah. Ada apa dengan Zihui? Dia diserang oleh orang gila itu. Dia dibunuh sampai jiwanya hancur berkeping-keping. Zihui, dia. Saya akan membunuh orang gila itu. Hei, jangan terburu-buru. Kita berdua. Bahkan jika digabungkan, kita tidak bisa mengalahkannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Gunakan ini. Saya akan membunuhmu. Kembalikan nyawa temanku. Xiao Yuan, manfaatkan sekarang. Sepertinya hanya sampai di sini. Kesempatan yang langka. Hari ini saya akan membunuhmu. Tunggu. Zhang Jin. Jangan sampai terlewatkan. Semua hukum hancur. Hancurkan. Zhang Jin. Mengapa perisai tiba-tiba hancur? Apa benar Zhang Dao dia? Tidak baik. Zhang Jin. Zhang Jin. Kamu. Xiao Yuan berhenti. Menghormati ayam. Apa yang kamu lakukan? Kembali ke publik. Ada apa ini? Kenapa ada dua Zhang Jin? Siapa kamu? Ayah. Ayah. Penjaga desa adalah ayahnya. Aku telah salah membunuh orang baik. Kamu tidak akan apa-apa. Aku akan menghentikan pendarahanmu. Aku masih punya pil pengembalian jiwa ini. Ayah, bagaimana kabarmu? Aku akan melindungi denyut jantungmu sementara. Ayo cepat pergi ke rumah sakit. Aku akan menggendongmu. Tidak perlu. Aku tidak bisa meninggalkan Xiao Bushan. Kenapa? Aku adalah penjaga desa ini. Ini adalah takdirku. Penjaga desa. Bagaimana kamu bisa menjadi penjaga desa? Di mana jiwamu? Hilang. Sudah hilang sejak 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu, aku dan Xiao Guozheng bersama-sama mengejar 3 dewa mayat saat hampir memusnahkannya. Namun, diserang oleh 2 penyerang bertopeng. Aku terluka parah. Dia melindungiku, mengalihkan perhatian 2 pencuri, dan di Xiao Bushan mendirikan perisai. Namun, rencana langit tidak mengalahkan rencana manusia. 3 dewa mayat ternyata telah mengintai di desa. Aku terpaksa memutuskan 1 jiwa dan 1 tali, menjadi penjaga desa, agar bisa bertarung melawan 3 dewa mayat. Aku bisa mempertanggungjawabkan kepada dunia, tapi hanya mengkhianati kalian berdua, ibu dan anak. Ayah, jangan katakan itu lagi. Aku mengerti semuanya. Akhirnya kau mau memanggilku ayah. Aku bisa tenang meskipun mati. Anda adalah Tuan Zhang Daoling. Anda. Saya adalah Xiao Yuan, cucu Xiao Guozheng. Kau benar-benar Xiao Yuan. Dia memang pewaris Elben. Xiao Yuan. Seharusnya aku sudah memikirkannya lebih awal. Alat ukur langit, pita pengukur. Meskipun kakekmu telah meninggal, tapi masih ada jiwa yang tersisa. Temukan dia.
maka kau bisa menemukan buku LBN bagian bawah. Di mana jiwa kakekku berada? Di siang bolong, tumpukan batu tanda rumah janda tanpa paku. Buah biji Osman terus pergi tanpa kembali. Hantu dan api menyuruh tamu datang. Masing-masing berpencar di dunia, memahami sukacita dan kesedihan. Ayah, ayah. Rumah. Chang Jin, maafkan aku. Karena sifat ceroboh saya telah menyebabkan kematian ayahmu. Ini bukan salahmu. Kakekmu dan ayahku adalah korban. Ada 2 orang yang menyerang mereka. Siapa 1 orang lagi? Ini adalah warisan Mao Shan. Ketika sang tuan tua dari generasi sebelumnya meninggal, kekuatan tuntunannya akan diwariskan kepada pewarisnya. Jadi, ini berarti kekuatanmu sekarang sudah diwariskan. Setengah dari kekuatan ayahku. Tengah hari, tumpukan batu tanda janda duda tak bercorak. Buah anggur bunga Osmanthus tidak kembali. Asap dupa mengundang kedatangan tamu. Masing-masing menyebar di aliran sungai, memahami suka dan duka. Apa sebenarnya arti puisi yang ditinggalkan ayahku ini? Tengah hari, tumpukan batu tanda janda duda tak bercorak. Yang dimaksudkan, harusnya adalah sebelum kita masuk desa. Tumpukan batu janda duda itu. Lihat apakah ada tumpukan batu yang sangat rapi. Kamu lihat. Tidak ada apa-apa di sini. Tengah hari. Harus menunggu sampai tengah hari. Mari kita istirahat sebentar. Buah anggur bunga Osmanthus tidak kembali. Tempat dupa. Asap dupa mengundang kedatangan tamu. Kalimat terakhir ini. Masing-masing menyebar di aliran sungai, memahami suka dan duka. Apa artinya? Masing-masing menyebar di dunia, memahami suka dan duka. Jangan-jangan kita berdua menghadap ke dupa ini. 1 tertawa, 1 menangis. Saya dari pintu LBN. Tidak mungkin merancang cara pemecahan yang membosankan seperti ini. Kata kunci seharusnya masih ada di kata sebar. Lalu bagaimana cara melakukannya? Jumlah pemahaman adalah 18. Mari kita melangkah 18 langkah ke depan. Inilah dia. Ayo pergi. Ternyata masing-masing menyebar di dunia, memahami suka dan duka. Harus ada pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak, kita tidak akan pernah menemukan tempat ini. Xiao Yun, lihat ini. Ini adalah awal dari posisi akhir. Pertemuan 7 bintang. Sepertinya kita hanya bisa memecahkan papan catur, agar bisa menemukan jiwa kakek yang tersisa. Ini mudah, lihat caraku. Jenderal. Ini terlalu sulit, kan? Jangan terburu-buru, jangan sombong dan gelisah. Bertahap dan hati-hati. Ayo, ayo. Tunggu sebentar. Saya punya ide. Ini. Jenderal, bukankah ini sudah menang? Ketika baru masuk tadi, tidak melihat ada yang seperti ini. Seharusnya sudah memecahkan papan catur, mengaktifkan mekanisme. Ini adalah tempat persemayaman leluhur keluarga Xiao. Xiao Yuan. Ini ada buku. Tempat persemayaman tidak boleh diganggu. Jika tidak, akan terjerat 1000 masalah. Mati karena penyakit yang buruk. Buku ini ada di depan mata. Tidak bisa begitu saja menyerah. Masalah ini dimulai karena saya. LBN JNJ juga adalah milik sekte kami. Jika kutukan ini perlu ditanggung oleh seseorang, maka orang itu seharusnya adalah saya. Xiao Yuan. Keputusan saya sudah bulat. Tidak perlu banyak bicara.
Kenapa tidak ada kutukan? Yuan, anakku, kamu sudah dewasa. Mengerti tentang melepaskan dan memiliki tanggung jawab. Bagus. Saya sudah memiliki penerus di sekte Elben. Kakek, Fufu, aku sangat merindukanmu. Waktuku tidak banyak lagi. Hal yang akan saya katakan berikutnya harus kamu ingat. Elben Jenge adalah harta berharga dari sekte kami. Saat itu, guru memberikan buku ini padaku dengan pesan. Bagian bawah Elben Jenge. Jangan sampai jatuh ke dalam tangan orang yang tidak jujur. Jika tidak, dunia akan menjadi kacau. Makhluk hidup akan menderita. Pengkhianat sekte kami. Suyan, Chang Tinseng. Niat yang tidak baik. Sambil saya menghadapi 3 dewa mayat. Luka berat bagi saya. Saya bisa menyimpan buku ini di sini. Hanya murid yang hati-hati akan keadilan yang bisa sampai di sini. Kakek, saya pasti akan membalaskan dendammu. Tidak perlu. Daripada memendam kebencian, lebih baik mengasingkan diri di pegunungan. Meneruskan warisan sekolah. Kakek. Saya mengerti. Yuan kakek akan pergi. Jaga dirimu dengan baik. Kakek. Berduka. Buku ini memang seperti yang diceritakan. Apa semua ini ilmu sesat? Tergantung pada orangnya. Fungsi berbeda. Hanya menentukan baik dan buruk. Maka saya sarankan kamu belajar. Jika memang seperti yang dikatakan kakekmu dan ayahku. Orang lain yang menyerang mereka di masa lalu. Kekuatan mereka bukanlah hal sepele. Dengan kekuatan kita bisa melindungi diri. Jika ingin membalas dendam, buku ini harus kamu pelajari. Heng. Ini adalah ilmu memperpanjang hidup. Ini adalah ilmu meminjam nyawa. Ini adalah Xiao Yuan. Ada apa denganmu? Buku ini benar-benar terlalu aneh. Lalu bagaimana? Saya rasa lebih baik begini. Kalian serahkan buku itu padaku. Siapa kamu? Kamu adalah guru saya, Chang Tinseng. Chang Tinseng, pembunuh kakek saya. Sekarang kamu baru tahu. Sudah terlambat, kan? Chang Tinseng, kembalikan nyawa kakek saya. Jangan terburu-buru untuk menyerang. Jika selama pertarungan, buku itu rusak, itu akan buruk. Ingin buku. Kamu hanya bermimpi di siang bolong. Anak muda, jangan berbicara terlalu cepat. Saya akan menunjukkannya padamu. Oh tidak, tepatnya, seharusnya adalah Xiao Yun. Hui, bagaimana saya tahu mana yang benar atau tidak? Biarkan saya membantu memverifikasi. Berhenti. Apakah kamu mau dia atau buku? Kamu harus memikirkannya. Jangan berikan Xiao Yun padanya. Jangan berikan padanya. Jangan bergerak sembarangan. Apakah kamu percaya saya bisa membuatnya? Jiwa hancur berkeping-keping sekarang? Lepaskan dia. Bukankah kamu hanya ingin buku? Ini dia untukmu. Ini yang benar, Xiao Yun. Ingatlah, ini adalah pelajaran pertama yang saya ajarkan padamu. Wanita hanya akan menjadi batu penghalangmu. Hui. 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 Elben Jenge. Akhirnya saya menemukanmu. Buku Elben kini milikku. Chang Tinseng, kau terlalu rendah hati. Aku memang rendah hati. Kalian terlalu bodoh. Aku hanya menerapkan trik kecil. Biarkan 3 dewa mayat itu mengakibatkan kalian saling membunuh. Kalian bodoh seperti ini. Tidak layak memiliki buku Elben. Apakah untuk mengejarku? Atau untuk menyelamatkannya? Kau harus berpikir dengan jelas. Xiao Yun, jangan pedulikan aku. Cepat kejar. Kenapa masih bengong, Zhan Gejin? Cepat datang dan bantu. Jangan bergerak. Ini adalah paku 7 jiwa. Harus menggunakan ilmu Elben untuk mencabutnya. Kalau begitu, cepat selamatkan dia. Apa yang terjadi? Jiwa masih menghilang. Cepat cari jalan keluar.
Dia tidak bisa bertahan lama seperti ini. Xiao Yun, jangan pedulikan aku. Aku yang menghambatmu. Hui, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Oh iya, ilmu memperpanjang kehidupan. Apa yang kau lakukan? Tidak bisa memikirkan yang lain. Xiao Yun, cepat berhenti. Xiao Yun, tidak sepadan untukku. Cepat berhenti. Selama masih ada secercah harapan, aku tidak akan menyerah. Kamu sudah tidak peduli dengan hidupmu. Hati yang hitam. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku tidak ingin membalas dendam ini lagi. Xiao Yun, apa yang kamu bicarakan? Chang Tinxing telah membunuh orang terdekat kita. Aku melakukan ini untuk membalas dendam. Berapa banyak orang yang dia bunuh secara tidak langsung? Apakah kamu takut? Ya, aku memang takut. Chang Tinxing merebut buku LBN bagian bawah. Tidak ada peluang sama sekali. Aku yang buta. Salah melihat orang. Jangan pergi. Zhen Geijin. Xiao Yun bukan orang seperti itu. Xiao Yun, cepat hentikan Zhen Geijin. Kamu juga pergi. Xiao Yun, biarkan aku pergi. Apa kamu tidak mendengar? Bintang penyapu. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Menghabiskan setengah umurku. Pergi. Baik. Aku pergi. Sepertinya, hanya bisa melatih buku LBN bagian bawah. Baru ada kesempatan untuk mengalahkan Chang Tinxing. Angin gugur di Gunung Sunyi melewati ribuan rintangan. Di dalam gerbang LBN, kayu menjadi gunung. Dalam jalan, mencari diri sejati yang misterius. 10 tahun kekuatan hilang dalam sekejap. Kali ini menghabiskan berapa banyak umur lagi? Saya sudah tahu tidak bisa menipumu. Saya bukan gadis bodoh itu. Bagaimanapun, saya ingin membalas dendam pada orang tua itu. Ayo bersama. Perjalanan ini sangat berbahaya. Pasti menuju kematian. Saya juga akan membunuh orang tua kumis itu. Kita tidak boleh menunda. Berangkat. Kemana jalannya? Tikus zodiak akan membawa kita menemukan Chang Tinxing. Di sini. Dia seharusnya ada di gunung ini. Tunggu sebentar. Ada yang tidak beres. Ada apa? Ini adalah sutra cacing surga. Sebenarnya, ini digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Tidak disangka. Sungguh, digunakan oleh hewan brengsek ini sebagai perangkap. Hampir saja. Jika kita masuk sembarangan, takutnya kita akan terpisah mayat-mayat. Apakah ada cara untuk memecahkannya? Cukup dengan menggunakan jimat api. Chang Tinxing. Bagaimana kalian menemukan jalan ke sini? Tidak tahu diri. Juga memiliki sedikit kemampuan. Saya menyerang bawah, kamu menyerang atas. Hanya dengan kalian berdua yang tidak berdaya. Masih ingin melawan saya? Bagaimana bisa sekuat ini? Ayo kita lawan dia. Makhluk bodoh yang tidak tahu cara mati masih ingin melawan. Sudah berapa banyak yang saya korbankan untuk Kalben Jenge? Kalian tahu, tahun-tahun ini, bagaimana saya bisa bertahan? Mengintai di sisi wanita tua Suyan itu. Dipanggil dan diperintah seperti anjing. Saya telah bersabar sampai hari ini. Baru saat inilah saya menjadi diri saya yang sekarang. Namun kalian berdua, tak lebih dari hanya mendapatkan warisan. Dengan alasan apa? Masyarakat berjuang melawan saya yang sudah bertapa selama lebih dari 30 tahun. Chang Tiansheng, hati dan niatmu buruk. Pada akhirnya,
Kamu akan mendapatkan hukuman dari langit. Takdir saya ditentukan oleh saya sendiri, bukan oleh langit. Chang Tiansheng, kutukan dalam hidupmu tak lengkap. Tak akan pernah bisa menghindari jalan langit. Langit dan bumi tidak mempunyai belas kasihan. Menganggap segala sesuatu seperti hewan ternak. Akulah jalan yang benar. Jika Buddha menghalangiku, aku akan membunuh Buddha. Jika langit menghalangiku, aku akan menghancurkan langit. Chang Tiansheng, hari ini adalah hari kematianmu. Hari ini aku akan melawan takdir. Sekarang kamu mengerti, Xiao Yuan? Bahkan jalan langit pun tidak bisa menghalangiku. Aku tak tertandingi. Mencari kematian. Segera bertindak. Si Hui. Jangan menarik petir dari langit. Xiao Yuan, jangan terlalu memikirkan saya. Tanganku. Aku tidak akan kalah. Saya adalah yang tak tertandingi. Si Hui, maafkan saya. Saya tidak mendengarkan kata-katamu. Saya tetap ikut. Dan juga Ben Zhenge. Mereka yang berlatih Ben Zhenge pasti akan menerima kesepian dan kesulitan. Kali ini melakukan sihir, meskipun bisa menyelamatkanmu, tapi akan kehilangan semua ingatan. Namun, melupakan kenangan buruk itu juga bukan hal yang buruk. Siapa kamu? Saya Xiao Yun. Saya datang untuk membawamu ke reinkarnasi. Apa rencanamu ke depannya? Saya sih, menjadi seorang tukang kayu kecil. Bagaimana denganmu? Bepergian keliling dunia, melanjutkan latihan. Saya bilang ya, kamu masih berutang padaku. Uang pengobatan saja tidak cukup. Saya butuh uang. Saya memang tidak punya. Sudahlah, sampai jumpa di dunia. Pergi. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang pernah melihat Xiao Yun. Ada yang mengatakan bahwa dia sudah mati dalam pertarungan itu. Ada juga yang mengatakan bahwa di sebuah kota kecil, melihat dia bersama seorang gadis, berenang dan bersantai di pegunungan.